Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Hartanto, NIM 15036190041. Saya merupakan salah satu mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan S1 di Fakultas Teknik Universitas of Jakarta. Nah, saya juga di sini ditugaskan untuk membuat tugas 3 mata pelajaran strategi media pembelajaran. Presentasi ini juga guna untuk menyelesaikan tugas saya, untuk memenuhi tugas saya, untuk menyelesaikan pelajaran di pelajaran strategi media dan pembelajaran. Oke, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya, di mana tugasnya ini itu memilih model pembelajaran yang cocok untuk salah satu KD di SMK. Untuk KD yang saya pilih itu KD 3.5, di mana KD ini memiliki maksud yaitu menerapkan prosedur pemasangan pondasi batu kali untuk mata pelajaran konstruksi bangunan. Materi pembelajaran konstruksi bangunan gedung. Adapun isi atau konten dari mata pelajaran yang akan diajarkan yaitu peserta didik mampu menyebutkan jenis material, alat, dan bahan adukan dalam prosedur pemasangan batu kali. Lalu dapat menjelaskan prosedur pemasangan pondasi batu kali dan mampu menerapkan prosedur pemasangan batu kali. Lalu berdasarkan analisis dari konten mata pelajaran yang telah disebutkan, menurut saya model pembelajaran yang cocok untuk dapat diterapkan adalah model pembelajaran problem based learning atau biasa yang kita kenal PBL atau PJBL dengan mini project. Dari beberapa jurnal yang telah saya baca didapati berbagai hal untuk mendukung argumentasi saya ini, bahwa PBL ini cocok untuk materi pembelajaran tersebut. Di mana model pembelajaran dimaksud itu berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 di dalam jurnal Ribeiro tahun 2014 adalah pembelajaran adalah kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan, logis, pengaturan, dan budaya. Oke. Next, model pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajarannya. Di mana ini menurut Asyafa di tahun 2019. Model pembelajaran yang dianggap tepat dalam implementasi pendekatan saintifik pada pembelajaran di SMK yaitu pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Sehingga tadi saya mengambil model pembelajaran itu problem based learning, mini project. Nah, kedua model tersebut memiliki karakteristik perbedaan kelompok program keahlian dan paket keahlian di SMK. Itu diambil dalam jurnal Saputra and Wagiran tahun 2019. Nah, problem based learning merujuk pada materi instruksional yang disajikan untuk siswa dengan tujuan untuk memicu proses belajar mereka. Ansarian 2016. Di mana PBL ini diimplementasikan dalam sehari harus memecahkan satu masalah. Ini menurut Sokalingan and Smith tahun 2011. Nah, metode project based learning dapat diperhatikan oleh guru di bidang pendidikan teknis dan kejuruan seperti SMK, serta dijadikan praktek pedagogis selain pengajaran tradisional dalam meningkatkan tingkat pengetahuan siswa. Ini menurut Sir Rashid N. Bakar 2015. Guru dan sekolah dapat menggunakan kurikulum PBL yang dikembangkan secara eksternal. Mereka dapat mengembangkan pendekatan project based learning mereka sendiri atau project based learning dapat menjadi bagian dari upaya reformasi seluruh sekolah menurut Conlive dan kawan-kawan tahun 2017. Lalu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau juga bisa disingkat PBL merupakan model pembelajaran yang menghubungkan antara belajar dan lingkungan. Ini menurut Normeli tahun 2013, di mana lingkungan itu memberi masukan kepada siswa berupa bantuan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu efektif atau tidak, sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, serta dianalisis serta dicari pemecahannya dengan baik. Ini juga dikutip dalam Normeli tahun 2013. Pengalaman yang diperoleh dari lingkungan akan menjadi bahan dan materi yang mendukung tujuan belajarnya. Sekolah kejuruan ditekankan dalam integrasi disiplin ilmu dan kemampuan berlatih.
Oleh karena itu, PBL dapat diterapkan dengan benar tidak hanya di sekolah umum, tetapi juga di sekolah kejuruan. Ini juga dikuatkan oleh pendapat dari Xiang and Lee tahun 2016. Lalu keunggulan model pembelajaran berbasis proyek, ya ini yang pertama ada meningkatkan motivasi belajar mahasiswa yang kita sebut saja ini peserta didik ya. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar. Lalu ada yang kedua mendorong kemampuan peserta didik untuk melakukan pekerjaan penting. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Lalu yang keempat itu membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Lalu yang selanjutnya ada mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan memperhatikan keterampilan komunikasi. Dan yang terakhir itu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber belajar. Itu menurut Sakaria Enojeng 2018. Tentunya masih banyak manfaat-manfaat lainnya dari PBL ini. Penerapan model pembelajaran PBL atau Project Based Learning didukung dengan penelitian sebelumnya yang relevan dan kecocokan penggunaan PBL pada KD yang dipilih ini. Seperti dalam penelitian Heikla and Maijala tahun 2016 tentang PBL dalam pembelajaran matematika atau statistika, itu diperoleh hasil yang positif. Akan tetapi penelitian sekaligus melihat kemampuan komunikasi matematis dan pemecahan masalah melalui PBL pada statistika belum dilakukan. Ini di Erita tahun 2017. Jadi sesuai dengan data yang telah didapati, maka Project Based Learning cocok digunakan untuk KD 3.5 melakukan prosedur pemasangan pondasi batu kali. Itu terbukti dari isi atau konten materi mempelajari mulai dari yang pertama itu tujuan pembelajarannya dapat menyebutkan jenis material, alat, dan bahan adukan dalam prosedur pemasangan pondasi batu kali. Lalu ada juga menyebutkan prosedur pemasangan pondasi batu kali dan menerapkan prosedur pemasangan batu kali. Oke, setelah pemaparan saya, berarti dapat disimpulkan menurut saya ini efektif dan dikuatkan dari beberapa argumen. Sebenarnya masih banyak lagi untuk jurnal-jurnal yang relevan yang menggunakan PBL pada mata pelajarannya atau KD-KD-nya, tapi saya tidak cantumkan. Ini daftar pustaka. Berikut ada dari Ansarian Longman. Ada 1, 2, 3. Bisa teman-teman baca. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Teman-teman bisa baca juga melalui Sinta, Google Scholar, ResearchGate, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.